Selamat datang kembali di Panit FPL bersama saya Skotonai. Salam pada hijau. Oke, kali ini saya sendiri karena Scott Ubay sedang memantau Liga Champions dan peluang Arsenal untuk juara Premier League musim ini katanya cukup besar, jadi dia lagi mantau dulu Arsenal. Nah, tanpa berlama-lama kita akan membahas Scott Pick kali ini. Untuk di Game Week 26 ini ada beberapa pertandingan menarik seperti Manchester United menghadapi Everton itu di early game. Meskipun setengah 8, meskipun ada early game sebelumnya di Sabtu dini hari antara Leicester menghadapi Brentford. Lalu mungkin ada Arsenal menghadapi West Ham, itu derby London juga cukup menarik. Tanpa adanya Saka, ternyata sekarang produktivitas dari Arsenal terbagi, akan menarik juga bagi para aset Arsenal. Atau mungkin pertandingan yang lebih menarik lagi, Ipswich Town menghadapi Spurs yang naik turun, kemarin lagi bagus, kadang jelek. Ipswich Town yang coba keluar dari zona degradasi juga sepertinya akan menarik bagi FPL Wise. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memasuki Scott Pick Game Week ke-26. Di Game Week 26 ini kita akan menggunakan formasi 3-5-2 seperti biasa. Di lini tengah atau lini depan di penyerangan kita maksimalkan dengan baik karena attacking point di musim ini lebih berharga dibanding defending point, meskipun di defending point kita tidak sembarangan untuk memilih squad. Di posisi kiper kita pilih David Raya dari Arsenal. Nah, untuk David Raya ini, Arsenal ini secara tim dari 4 game terakhir merupakan tim nomor 1 terbawah, shoot conceded paling rendah hanya 30 kali atau sudah menciptakan 2 clean sheet. Jadi ada 2 clean sheet dalam 4 pertandingan terakhir Arsenal. Ini membuktikan bahwa lini belakangnya Arsenal ini sedang mengalami peningkatan, apalagi mereka terus membangun skuad tanpa adanya Saka. Arsenal akan menghadapi West Ham. Dari kubu West Ham sendiri, dari 4 game terakhir, ternyata kalau tadi Arsenal ini secara defense-nya cukup bagus, lawannya West Ham adalah tim nomor 1 gol konversi paling buruk, yaitu hanya 4,2% saja, mencetak 2 gol dari 4 pertandingan terakhir. Jadi lini belakang Arsenal lagi bagus, sementara untuk West Ham lagi jelek secara penyerangan. Nah, itu kalau dari potensi clean sheet-nya. David Raya juga ada potensi save-nya. Dari 4 game week terakhir, David Raya sudah menciptakan 11 save atau 78,5% save percentage-nya. Jadi, secara save-nya banyak, save percentage-nya juga bagus gitu. Raya ini cukup potensial. Ternyata salah satu kesuksesan Arsenal mendapatkan 2 clean sheet dari 4 game week terakhir ini tidak terlepas dari peran Raya yang cukup bagus di bawah Mister Gawang. Lanjut ke posisi defender. Defender pertama kita pakai Arsenal lagi karena lini belakangnya lagi bagus gitu. Kita pilih Gabriel dari Arsenal, harganya 6,3, TSV-nya 28,7%. Kayaknya sama dari Raya maupun Gabriel secara potensi clean sheet-nya. Lini belakang Arsenal lagi bagus, sementara lini penyerangan West Ham lagi kurang bagus. Ada potensi juga gol atau assist dari Gabriel. Kita tahu Arsenal ini tim yang paling banyak mendapatkan set piece, entah itu corner, free kick, atau segala macam. Nah, Gabriel ini biasanya ada di kotak penalti. Jadi potensi untuk mendapatkan poin dari gol maupun assist cukup besar. Karena Gabriel ini selain Saliba adalah target set piece-nya Arsenal. Oke, di posisi back atau defender kedua kita pilih Pedro Porro dari Spurs. Harganya 5,4, lagi agak turun. TSB-nya tapi masih cukup tinggi, 20,1%. Potensi clean sheet-nya Spurs ini akan menghadapi Ipswich Town. Ipswich Town dari 4 game terakhir adalah tim nomor 1 terbawah paling sedikit menciptakan shoot, yaitu hanya 30 kali atau 3 gol dari 4 game terakhir. Nah, ini menjadi catatan juga. Ipswich Town hanya mencetak 3 gol dari 4 game week terakhir. Potensi clean sheet dari Pedro Porro atau lini pertahanan Spurs cukup besar. Lalu ada potensi gol maupun assist dari Pedro Porro. Dari 4 game week terakhir, Pedro Porro ini adalah top 4 defender yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 6 kali, 2 kali in the box, dan 2 on target. Cukup bagus juga.
Lalu dari 4 game terakhir juga, dia adalah top 7 defender created chance paling tinggi, yaitu sudah menciptakan 5 created chance dan 1 assist. Lumayan juga nih untuk Pedro Porro dengan harga 5,4, potensial untuk mendapatkan poin selagi harganya lagi turun. Siapa tahu dia dapat clean sheet atau dapat poin. Secara eye test juga kemarin mainnya bagus sih. Lanjut di defender terakhir, kita pilih James dari Chelsea. Comeback lagi ini James. Harganya 4,8, TSB-nya cukup kecil. Sang kapten Chelsea ini 0,8% saja potensi clean sheet-nya lawan Aston Villa. Aston Villa baru mencetak 4 gol dari 4 pertandingan terakhir, atau gol konversinya nomor 5 terbawah, yaitu hanya 7% saja. Ada gol maupun potensi assist dari James sendiri gitu. Dari 4 game terakhir, dia adalah top 4 defender yang created chance-nya lumayan banyak, atau lebih banyak dari Pedro Porro. Kalau tadi Pedro Porro created chance-nya 5, James ini created chance-nya sudah 6 dan 1 assist juga. Selagi harganya lebih murah dari Pedro Porro atau defender Chelsea lainnya agak pusing sekarang, mungkin kayaknya James selama nggak cedera, dia bisa menjadi pilihan utama ya. Cuman ada resikonya itu, dia itu rentan cedera. Ya semoga aja James tidak gampang cedera. Oke, lanjut untuk posisi midfielder. Midfielder pertama kayaknya udah nggak usah diragukan lagi, kita pilih Mohamed Salah. Dia makin matang mainnya, Liverpool lagi bagus gitu. Secara tim Liverpool ini dari 4 game terakhir, gol konversinya 13,6% atau sudah menciptakan 10 gol dari 4 game terakhir, atau rataan 2 gol lebih per pertandingan. Lalu secara statistik individu dari 4 game terakhir, Salah ini adalah top 3 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 14 kali, in the box-nya 10, on target 8, dan sudah menciptakan 5 gol. Jadi meskipun secara posisi di EPL ada gelandang, Salah ini sudah menciptakan 10 tendangan di dalam kotak penalti. Ini cukup bagus juga, berarti menandakan dia sering melakukan cut inside atau mendapatkan passing-passing dari teman-teman dari Liverpoolnya gitu. Ada potensi assist juga. Dari 4 game terakhir, Salah ini adalah top 2 midfielder yang created chance-nya 12 dan sudah menciptakan 1 assist. Jadi lengkap sekali lah Salah ini. Golnya ada, assist-nya ada, created chance banyak. Kayaknya untuk tidak memilih Salah agak riskan juga, karena TSB-nya sekarang udah 71,8%, yang tertinggi di EPL saat ini. Lanjut ke midfielder kedua, kita pilih Martin Odegaard dari Arsenal. Harganya 8,2, TSB-nya masih cukup kecil, 5% aja. Ini bisa menjadi aset diferensial juga sih. Dari 4 game terakhir, Arsenal ini adalah top 4 gol konversi atau 20%, sudah menciptakan 10 gol dari 4 game terakhir. Nggak beda jauh antara Arsenal dan Liverpool secara kolektivitas gol. Lalu dari 4 game terakhir secara statistik individu, Odegaard ini sudah menciptakan 4 shoot dan 1 gol. Ini ada titipan juga katanya dari Scott Ubay secara eye test. Odegaard ini agak berbeda setelah tidak ada Saka, lebih dominan bermainnya gitu. Jadi sepertinya meskipun catatannya tidak terlalu mentereng dibanding gelandang-gelandang lain, tapi Odegaard ini potensi untuk mencetak gol atau asisnya cukup besar gitu setelah Saka tidak ada. Oke, lanjut kita ke midfielder ketiga. Ada Mbeumo dari Brentford, harganya 7,9, TSB-nya 35,5%. Nah, Mbeumo ini dari 4 game week terakhir secara statistik individu adalah midfielder nomor 2 paling banyak yang melakukan shoot, yaitu 14 kali, in the box-nya 9, on target 7, dan sudah mencetak 1 gol. Lalu secara potensi assist, dari 4 game week terakhir, Mbeumo ini sudah menciptakan 6 created chance atau 6 peluang. Oke, lanjut di midfielder keempat, kita pilih Justin Kluivert dari Bournemouth, harganya 6. TSB-nya ini setelah kemarin 2 game week terakhir, kalau nggak salah dia mencetak hat-trick, mencetak gol, assist juga gitu. Kayaknya ini salah satu aset diferensial yang TSB-nya meningkat cukup tinggi. Sekarang TSB-nya ada di 26,3. Dibanding midfielder lain di angka yang sama, kayaknya Justin Kluivert ini yang sangat menjanjikan gitu. Karena dari statistik tim, Bournemouth ini dari 4 game terakhir adalah top 5 gol konversi, yaitu 19%. Shootnya juga masuk ke top 3, yaitu 63 shoot, sudah menciptakan 12 gol. Lalu secara statistik individu,
Kluivert ini sudah menciptakan 10 shoot dan 4 gol. Ada potensi asisnya juga, dia sudah create-nya 10 dan asisnya 3. Sangat komplit sekali untuk midfielder dengan budget 6. Kayaknya ini yang menarik juga nih, belakangan ini sangat hot sekali gitu untuk Kluivert ini gitu. Dan di midfielder terakhir kita pilih Dejan Kulusevski dari Spurs. Harganya 6,3, TSB-nya masih bisa dibilang diferensial juga, 4,7% saja. Lalu dari potensi golnya, secara tim Spurs ini adalah top 4 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 61 kali. In the box-nya 42, on target 20, dan sudah menciptakan 6 gol. Ini sangat bagus sekali sih kalau dari statistik tim gitu. Lalu Spurs ini akan menghadapi Ipswich Town. Ipswich Town ini dari 4 game week terakhir adalah top 2 tim yang paling banyak terkena shoot conceded atau terancam melalui tendangan, yaitu 67 kali dan belum pernah clean sheet sekalipun kebobolan 13 kali. Bayangkan dari 4 game week terakhir sudah kebobolan 13 kali dan belum pernah clean sheet. Jadi potensi untuk mencetak gol dari para penyerang Spurs cukup tinggi. Tapi kalau para manajer masih punya budget, bisa dialihkan ke Son mungkin. Tapi ini kita pilih Kulusevski karena dari statistik individu, dari 4 game week terakhir, dia sudah menciptakan 10 shoot dan 1 gol. Lalu ada potensi assist juga, created chance-nya dari 4 game week terakhir, dia sudah 9, jadi cukup banyak juga untuk seorang midfielder dengan harga 6,3. Jadi kita ada 2 pilihan yang sedang hot saat ini, Justin Kluivert dan juga Dejan Kulusevski. Lanjut ke posisi penyerang. Kayaknya ini kembali lagi di 2 game week terakhir kita pilih Erling Haaland, meskipun secara tim Manchester City lagi angin-anginan, tapi Haaland ini masih terus bisa diandalkan bagi para manajer yang pengen punya aset premium di lini depan gitu. Harganya 14,7, TSB-nya sekarang hanya 28% saja. Ini agak menarik juga sih, meskipun angin-anginan, ternyata dari 4 game week terakhir Manchester City ini adalah top 1 gol konversi, yaitu 28% dengan catatan 50 shoot, 35 in the box, on targetnya 26, dan sudah menciptakan 14 gol. Lalu dari statistik individu, Haaland ini dari 4 game week terakhir, dia merupakan top 4 forward atau penyerang yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 9 kali, in the box-nya 8 kali, on target 7, dan sudah menciptakan 3 gol. Jadi 9 shoot yang dilakukan oleh Haaland ini, 8 diantaranya di dalam kotak penalti. Sangat predator sekali sih. Masih layak untuk dibeli bagi para manajer yang pengen punya aset premium di lini depan. Untuk assist nih, potensi Haaland. Dari 4 game terakhir, ternyata dia top 2 created chance di penyerang gitu. Bagus sekali ini, created chance-nya 6 dan sudah menciptakan 2 assist. Ternyata ada peran tersendiri dari Haaland ternyata di strategi terbarunya dari Manchester City. Lalu untuk striker kedua, kita pilih Mateta dari Crystal Palace, harganya 7,6, TSB-nya hanya 8,1% saja. Potensi gol ya, secara tim Crystal Palace ini merupakan top 10 gol konversi, yaitu 10,7% dengan catatan 6 gol dari 4 pertandingan. Lalu secara statistik individu, Mateta ini top 2 forward yang gol konversinya cukup tinggi, yaitu 55,6%. Lalu secara shoot juga dia lumayan tinggi, 9 shoot dan 5 gol, sangat efektif sekali. Kalau saya lihat secara eye test Mateta ini mencari ruangnya sangat bagus gitu. Meskipun dia bukan striker yang ganas, tapi dia tahu memposisikan diri sebagai striker itu gimana. Keren sekali sih ini Mateta, aset yang cukup bagus bagi para manajer, bisa dibeli. Lalu potensi assist-nya, dari 4 game week terakhir sudah menciptakan 4 created chance. Oke, tadi kita sudah sebutkan para pemain unggulan. Mungkin kita langsung aja ke aset-aset diferensial. Untuk di posisi kiper, kita pilih Vicario dari Spurs. Harganya 4,8, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Tapi TSB-nya 1,6% saja, jadi cukup bagus untuk seorang aset diferensial di posisi kiper. Mengingat kita lawannya Ipswich Town, Spurs ini gitu. Vicario ini baru comeback dari cedera, langsung mendapatkan clean sheet di game week kemarin gitu. Terus lawannya Ipswich Town yang baru mencetak 3 gol dari 4 game week terakhir. Ipswich Town tadi sudah disebutkan juga top 1
tim yang paling sedikit mencetak gol, yaitu hanya 30 shoot dari 4 game week terakhir. Cuman ya ada resikonya karena dia baru pulih dari cedera, ya mungkin ada sedikit error atau apa, atau mungkin potensi cederanya, jadi kita masukkan Vicario di posisi diferensial. Nah, ini ada yang baru nih di posisi defender, kita pilih Bassey dari Fulham. Harganya 4,5, TSB-nya 0,5% saja. Kita tahu Fulham dari 4 game week terakhir salah satu tim yang paling sedikit menerima tendangan melalui ancaman, hanya 31 dari 4 game week terakhir, dan sudah menciptakan 1 clean sheet, hanya kebobolan 3 gol saja gitu di lini belakang Fulham ini. Lalu dari statistik individu, Bassey ini dari 4 game week adalah top 5 defender yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 5 kali. Ya cuman ada resikonya, Mateta, Fulham akan menghadapi Crystal Palace, ada Mateta, dan lini depannya dari Crystal Palace ini cukup bagus gitu. Ya kita ambil resiko kebobolan, mungkin kita bisa potensi assist atau gol dari Bassey ini gitu. Lanjut di posisi midfielder ini, baru lagi ada Dango Outlara dari Bournemouth, harganya 5,1, TSB-nya 3,3%, salah satu aset diferensial yang mungkin nanti akan naik daun lagi karena di Bournemouth sekarang lagi bagus. Selain Justin Kluivert, Dango ini salah satu aset Bournemouth diferensial yang sangat potensial mendapatkan poin gitu. Jadi untuk para manajer yang sedang mengejar poin, butuh aset diferensial yang mungkin belum banyak para manajer miliki, ini Dango ini salah satu aset yang cukup bagus. Dari Bournemouth ini, tadi sudah disebutkan juga dari 4 game week terakhir sudah menciptakan 12 gol. Lalu dari statistik individunya juga, 4 game week terakhir 7 shoot, 4 gol. Nah, ini nih yang cukup menarik. Ternyata selain Justin Kluivert, Dango ini salah satu aset Bournemouth yang shootnya banyak di lini depannya di Bournemouth, meskipun di posisinya adalah dia seorang midfielder. Lalu di posisi forward, nah ini agak lucu juga nih, posisi forward kita pilih Beto, ini dari Everton, striker jangkung, gundul gitu, udah lama kita nggak lihat di Premier League, klasik striker, akhirnya muncul lagi di Everton. Naik daun setelah derby Merseyside, sekarang TSB-nya meningkat lagi jadi 2,4%. Nah ini Everton juga mengejutkan, dari 4 game week terakhir mereka sudah menciptakan 12 gol. Secara statistik individu, Beto ini top 4 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 10 kali, in the box-nya 7, on target 6, dan sudah menciptakan 4 gol. Cuman ada resikonya, pasti karena lawannya adalah MU, tim terkuat gitu, kayaknya untuk Beto mencetak gol agak susah sih. Nah sekarang karena saya sendiri tidak bisa diskusi soal kapten, mungkin para manajer nanti bisa komen siapa kapten terbaik di game week ke-26 ini. Oke, sekian saja untuk pembahasan di game week 26 kali ini. Jangan lupa follow semua sosial medianya Pandit Football. Terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan. Semoga di game week 26 ini kita mendapatkan panah hijau. Saya Scott Tonai, salam panah hijau.